definisi civic education dan citizenship education. Tentang dua istilah ini, biasanya kita artikan sama sebagai pendidikan kewarganegaraan, baik civic education ataupun citizenship education. Walaupun pada beberapa tempat gitu ya, pada beberapa kajian, sering juga ini diartikan berbeda. Misalnya, civic education diartikan sebagai pendidikan kewargaan, kemudian citizenship education diartikan sebagai pendidikan kewarganegaraan. Tetapi dalam kajian kita sepakati dua istilah ini diterjemahkan sama sebagai pendidikan kewarganegaraan. Lantas bagaimana kita membedakannya? Mari kita telusuri beberapa ahli yang mencoba membahas tentang dua istilah ini. Yang pertama adalah dari John Cogan yang bersama dengan Ray Derricott menulis atau menjadi editor untuk buku Citizenship for the 21st Century. John Cogan membedakan istilah civic education dan citizenship education. Bagi Cogan, civic education adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda. Warga negara muda di sini adalah para siswa di sekolah. Agar kelak setelah dewasa, para siswa di sekolah itu dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Penekanan dari civic education di sini adalah bahwa ia adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah. Kemudian bagaimana dengan citizenship education? Menurut Cogan, citizenship education atau education for citizenship digunakan sebagai istilah yang memiliki pengertian yang lebih luas. Karena dia mencakup baik pengalaman-pengalaman di sekolah, both these in-school experiences, atau pembelajaran non-formal atau informal yang berlangsung dalam keluarga, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, media, dan lain-lain, yang membantu membentuk totalitas warga negara. Penekanan untuk citizenship education di sini adalah bahwa dia meliputi bukan hanya sebagai mata pelajaran di sekolah yang memberikan pengalaman kepada para siswa di sekolah, tetapi juga citizenship education ini adalah pengalaman-pengalaman yang diperoleh oleh para siswa di luar sekolah melalui pembelajaran non-formal atau informal yang berlangsung di dalam lingkungan keluarga, di organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, media, dan lain-lain. Jadi di sini keluarga, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, media, dan lain-lain itu menjadi lingkungan yang memberikan pengalaman belajar pada para peserta didik, sehingga dari lingkungan-lingkungan belajar itulah kemudian totalitas dia sebagai warga negara terbentuk. Jadi tidak hanya melalui proses-proses pendidikan di lingkungan pendidikan formal di sekolah. Nah, kemudian di bagian akhir, Cogan menyampaikan bahwa citizenship education ini digambarkan sebagai kontribusi atau dampak pendidikan terhadap pengembangan karakteristik seorang warga negara. Jadi, kalau tadi civic education adalah sebuah mata pelajaran dasar di sekolah yang memberikan bekal agar dia kelak nanti dewasa bisa berperan dalam lingkungan masyarakatnya, maka citizenship education lebih dari itu.
karena melibatkan lingkungan pendidikan yang lebih luas, bukan hanya pendidikan formal, tetapi juga pendidikan informal, pendidikan non formal, baik yang dilakukan oleh keluarga, oleh masyarakat di organisasi kemasyarakatan, oleh media, ataupun oleh organisasi-organisasi keagamaan, yang muara akhirnya adalah mengembangkan karakter dari seorang warga negara, sehingga karakter warga negara terbentuk secara total dengan berbagai pengaruh lingkungan pendidikan atau pembelajaran yang dialami oleh seorang peserta didik. Itu menurut Kogen. Kemudian Profesor Udin Saripudin Winata Putra, ini guru besar emeritus di Universitas Terbuka, guru besar bidang kurikulum dan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dan ilmu pengetahuan sosial, mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan yang cukup komprehensif. Bagi Profesor Udin, pendidikan kewarganegaraan adalah suatu bidang kajian yang memusatkan telaahannya, memusatkan kajiannya pada seluruh dimensi psikologis dan sosiokultural kewarganegaraan individu. Di bagian pertama ini, kita dapat memaknai bahwa PKN itu adalah suatu bidang kajian, atau Profesor Udin sering menyebut sekarang sebagai sistem pengetahuan yang terintegrasi, integrated knowledge system. Jadi PKN adalah suatu bidang kajian. Apa yang dikaji? Apa objek kajiannya? Objek kajiannya adalah seluruh dimensi psikologis dan sosiokultural dari seorang warga negara. Jadi ingat, objek kajian PKN itu adalah warga negara. Seluruh dimensi psikologisnya, seluruh dimensi kehidupan sosialnya, kehidupan budayanya. Itu yang pertama. Kemudian, pendidikan kewarganegaraan itu menggunakan ilmu politik dan ilmu pendidikan sebagai landasan epistemologi intinya. Jadi, pada pertemuan sebelumnya misalnya kita membahas bagaimana PKN itu tumbuh diambil dari salah satu cabang ilmu politik, yaitu demokrasi politik. Kemudian menjadi civic, ada gerakan civic education, jadilah muncul sebagai pendidikan kewarganegaraan. Atau yang kedua, bahwa pendidikan kewarganegaraan itu adalah salah satu perkembangan dari tradisi pendidikan disiplin ilmu-ilmu sosial. Pada tradisi yang pertama yaitu social studies as citizenship transmission. Jadi studi sosial atau pendidikan disiplin ilmu sosial itu mengajarkan tentang transmisi kewarganegaraan, penerusan pesan-pesan tentang kewarganegaraan yang sekarang berkembang menjadi pendidikan kewarganegaraan. Mengapa ada pendidikan? Karena bukan hanya disiplin ilmu-ilmu sosial saja, tetapi juga ada kontribusi dari disiplin ilmu-ilmu pendidikan. Sehingga ketika disiplin ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu pendidikan bertemu, maka lahirlah pendidikan disiplin ilmu sosial yang di dalamnya ada tradisi yang kemudian sekarang berkembang menjadi pendidikan kewarganegaraan. Ini yang intinya. Kemudian PKN selain menggunakan ilmu politik dan ilmu pendidikan sebagai landasan epistemologi inti, diperkaya dengan disiplin ilmu lain yang relevan. Apa saja disiplin ilmu lain yang relevan? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan, kita sudah membahas, misalnya ada disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya. Kemudian ada disiplin ilmu hukum, ada disiplin ilmu kenegaraan yang lainnya. Bahkan nilai-nilai utama yang berkembang dalam lingkungan masyarakat.
Pancasila misalnya, Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi atau turut memperkaya pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu bidang kajian. Nah, kemudian ia mempunyai implikasi aksiologis ya, kegunaannya terhadap instrumentasi dan praksis pendidikan setiap warga negara. Jadi disiplin-disiplin ilmu politik, ilmu pendidikan, dan ilmu-ilmu lain yang relevan atau pengetahuan yang lain yang relevan itu disusun secara sistematis, secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan apa? Tujuan mendidik warga negara dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi harapannya adalah dengan berbagai disiplin ilmu tadi yang kemudian dikemas menjadi pendidikan kewarganegaraan, setiap warga negara dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, memahami peran-perannya sebagai warga negara dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu menurut Profesor Udin Winata Putra. Nah, kemudian ada pandangan lain yang dikemukakan oleh Marie Print. Ini hampir sama dengan apa yang dikemukakan oleh John Coggan, bahwa ia membedakan, sekalipun ini tidak secara tegas, tetapi Marie Print membedakan konsep civic education yang mencakup kajian tentang pemerintahan, konstitusi, rule of law, serta hak dan tanggung jawab warga negara. Sedangkan citizenship education, cakupan dan penekanan kajiannya meliputi proses-proses demokrasi, partisipasi aktif warga negara, dan keterlibatan warga negara dalam suatu civil society atau masyarakat warga. Dua istilah ini, sekalipun tidak secara tegas dibedakan, tetapi kita bisa melihat nomor 2, yaitu konsep citizenship education, cakupannya ini lebih luas dibandingkan dengan civic education. Nah, kemudian pendapat lain juga dikemukakan oleh Margaret Stillman Branson. Bagi Branson, pendidikan kewarganegaraan adalah komponen penting pendidikan yang mengajarkan warga negara mengambil bagian dalam kehidupan demokrasi publik. Artinya bagaimana warga negara berperan sesuai dengan hak dan kewajibannya dalam kehidupan demokrasi. Untuk menggunakan hak-hak mereka. Jadi dalam kehidupan demokrasi, hak-hak setiap warga negara diakui dan hak-hak itu ditunaikan, dipenuhi oleh para penyelenggara negara. Kemudian pemenuhan hak-hak mereka itu untuk membebaskan tanggung jawab mereka dengan pengetahuan dan keterampilan-keterampilan. Jadi didukung oleh pengetahuan dan keterampilan-keterampilan kewarganegaraan yang dibutuhkan agar setiap warga negara mampu berperan, mampu menjalankan peran dan fungsinya tadi sesuai dengan hak-hak yang mereka miliki, hak dan kewajiban yang warga negara miliki. Nah, kemudian pendapat lain dikemukakan oleh David Kerr. Ini cenderung menyamakan. Citizenship or civic education dirumuskan secara luas mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Jadi sama, muaranya adalah menyiapkan warga negara muda agar kelak dia dapat mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar dalam proses penyiapan warga negara tersebut. Jadi bukan hanya dilihat bagaimana proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara, artinya melihat warga negaranya, tetapi David Kerr juga melihat secara khusus bagaimana peran-peran pendidikan, baik itu sekolah, proses-proses pengajaran di dalamnya, proses belajar, gitu ya, dalam menyiapkan warga negara tersebut agar dia mampu mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara kelak setelah
dewasa.